Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak teman sekalian dirahmati Allah, marilah kita membersihkan hati kita, diri kita. Ya Allah Subhanahu wa taala, manusia tempatnya salah lupa dan dosa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal khifata wal ghina. Allahumma inni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana salumurana wa hasil maqasidana wa balikna ilaika ya Allah. Rabbana azzamana jam'an marhuma. Rabbana inna nas'aluka ni'mata wa rahmata wa husnul khatimah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wa Madinata bi khairiqatin wa la masaqati ma'as-salamah wal barakah wal bulughil maram maratan bi maratin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya hadi ya alimu ya khabir ya fatahu ya mubin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya latif ya latif ya latif ya latif. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan solihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallah sayyidinallah min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Salat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umat Islam dimanapun berada sampai akhir zaman kehidupan ini. Saudaraku, ibu bapak, jeda pagi yang dirahmati Allah, pernah kita merasa hati kita ini kadang gelisah, tidak tahu kenapa hati kita ini tidak tenang. Kita merasa target kita tidak sesuai dengan harapan. Rezeki kita seret, masalah itu datang bertubi-tubi. Mungkin bukan karena dunia yang salah, tapi karena jiwa kita yang terlalu banyak kotoran, banyak debu dosa, dan obat yang paling mujarab untuk membersihkan kotoran, debu dosa tadi, membersihkan jiwa tadi adalah dengan istighfar. Allah Subhanahu wa taala telah berkalam dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku tidak menjadikan khalifah di bumi. Kita ini tidak dijadikan pemimpin, tapi kok sering gelisah. Manusia adalah ciptaan Allah yang ditunjuk sebagai Allah sebagai khalifah. Tapi sejak awal penciptaannya Nabi Adam ada satu makhluk yang murka pada tugas mulia ini. Itu iblis.
Sejak saat itu ia berikhrar, berjanji akan menyesatkan manusia kecuali yang ikhlas. Kecuali yang ikhlas. Kalau kita kerjanya, orientasinya, apapun aktivitasnya bukan ikhlas, pasti tersesat. Kenapa? Ini jelas sekali. Allah mengabadikan sumpah iblis dalam Quran surat As-Sod ayat 82 sampai 83. Qala fa bi izzatikal la'uwiyatnahum ajma'in illa ibadaka minhum lamul lazin. Maknanya iblis berkata, demi kekuasaanmu ya Allah. Ini berjanji dengan kekuasaan Allah. Ini, dia dengan demi kekuasaanmu ya Allah. Gitu ya. Janjinya begitu iblis. Pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Ya. Berarti, ya Allah demi kekuasaanmu. Ya, meminjam kekuasaan Allah akan menyesatkan manusia-manusia di antara mereka hamba-hambamu yang tidak ikhlas. Maka kita, supaya kita selamat, apapun aktivitas kita harus ikhlas. Ya, kuncinya apa? Ikhlas. Selamat ya. Yaitu dan selanjutnya yaitu dengan memperbaiki apa? Kuncinya istighfar. Istighfar bukan sekedar lisan tapi sebagai gaya hidup kita, bukan hanya ucapan tapi penyerahan jiwa. Bukan hanya astagfirullahaladzim, tapi kesadaran yang penuh, yang mendalam. Kita merasa bahwa diri ini manusia tempatnya salah, lupa, dan dosa. Dan ada keinginan yang sangat tinggi, sangat tulus dalam diri kita untuk apa? Berubah menjadi lebih baik lagi. Sedangkan apa itu makna istighfar? Istighfar maknanya mohon ampun, menutup dosa, memperbaiki diri, dan ada harapan akan rahmat Allah. Sama seperti hujan yang membersihkan debu di bumi ini. Istighfar membersihkan jiwa dari debu-debu dosa. Ya. Mengapa kita butuh istighfar? Kita adalah manusia yang biasa, yang penuh akan dosa. Kita bukan malaikat. Malaikat aja selalu istighfar, apalagi kita. Ya, kita bisa salah, tapi jangan bangga dengan dosa, apalagi mereka merasa aman darinya. Hadis Tirmidzi, setiap anak Adam pasti berbuat dosa dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang segera bertobat. Dan istighfar juga membawa banyak kebaikan. Ada banyak sekali kebaikan. Yang pertama tadi menghapus dosa. Yang kedua menolak bala atau menolak azab. Ya. Berikutnya pembuka doa dan harapan. Pembuka doa dalam Quran surat Hud. Mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah, sesungguhnya Tuhanmu maha dekat dan mengabulkan doa. Jadi teman-teman sekalian, salah satu doa tentunya kita harus ada istighfar. Dan istighfar juga merupakan solusi dari setiap permasalahan hidup. Hadis Ahmad, barang siapa yang memperbanyak istighfar akan memberinya jalan keluar dari setiap kesulitan, kelapangan, dari setiap kesempitan, dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Salah satu keutamaan istighfar. Dan masih banyak lagi yang lain. Di antara itu pembuka pintu rezeki dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu
Hujan lebat itu ya sesuatu yang kita harapkan. Karena lama kering ya. Dan ya, memperbanyak harta anak-anak serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untuk mungkin sekalian kita selama ini kalau mungkin merasa ada yang kurang, jangan-jangan kita memang lagi penuh atau banyak dosa. Dan tambah lagi Allah ya. Ternyata istighfar juga mendatangkan nikmat dalam Quran surat Hud ayat 3 yang mananya mintalah mintalah ampun kepada Tuhanmu kalian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu. Tapi dijelaskan di sini yaitu wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumattikum mata'al hasana ila ajalim musamman wa ya'ti kullazi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu ilaikum azaba yaumin kabir. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Sampai pada waktu yang tertentukan. Maka ini dibutuhkan kesabaran dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan, balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling atau tidak mau istighfar, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat. Jika kita kufur, kita demikian. Tidak hanya nunggu kiamat, di dunia pun kita sudah akan mendapatkan azab. Kemudian teman-teman sekalian, itu salah satu keutamaan. Kemudian diturunkan hujan lagi, penurunan hujan. Quran surat Hud ayat 53. Maknanya, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras kepadamu, dan Dia menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Kekuatannya bertumbuk-tumbuk, bertambah-tambah ya. Kekuatannya sudah tambah lagi, tambah powernya ya, dan dia Allah akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Kalau sudah seperti itu, jangan sombong, merasa hebat, merasa bisa sendiri ya. Ya ini ya, keutamaan keutamaan istighfar gitu ya. Maka Nabi besar Muhammad SAW juga bersabda ya dalam hadis Bukhari, wahai manusia, bertaubat kepada Allah, beristighfarlah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Lebih dari, berarti ini kan paling sedikit ya. Paling sedikit 70 kali. Rasulullah sendiri yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah dijamin setiap hari demikian. Dan maka kalau Nabi saja istighfar sebanyak itu, bagaimana dengan kita yang penuh, yang banyak salah, lupa dan dosa? Tentunya kita harus lebih dari itu. Ya, lebih dari 70. Maka mari kita jadikan gaya hidup kita awali setiap aktivitas dengan istighfar. Setiap bangun tidur kita dengan istighfar. Setiap sholat kita akhiri, jangan buru-buru tinggalkan sholat. Kita berdoa dulu, kita istighfar. Setelah selesai bekerja, ya istighfar. Setiap khilaf, ya istighfar. Mau tidur, istighfar. Ya, mari kita tak hanya lebih bersih secara spiritual, tapi juga lebih tenang, lapang, dan semoga Allah dan janji Allah kita akan diberikan keberkahan kehidupan dalam kehidupan ini. Maka sekalian yang dirahmati Allah, hidup ini di dunia ini penuh dengan berbagai macam tipu daya. Iblis mengintai setiap sudut dosa, setiap sudut kita. Maka dosa itu terus hadir. Dosa itu akan hadir dalam lisan, dalam pandangan, dalam pikiran, dalam setiap langkah kita. Tapi Allah Maha Pengampun. Dalam hadis Ibnu Majah, sungguh beruntung orang yang dalam catatan amalnya terdapat banyak istighfar. Sekali lagi, dalam Ibnu Majah, sungguh beruntung orang yang dalam catatan amalnya terdapat banyak istighfar.
Maka mari kita jadikan istighfar sebagai gaya hidup, bukan hanya lisan, tapi juga sikap hidup yang penuh kesadaran akan kelemahan diri dan pengharapan kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan mulai malam ini, mulai pagi hari ini, biasakan ucapan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita jadikan habit yang kecil ini, kebiasaan kecil ini satu istighfar setiap kali khilaf, insya Allah setiap langkah kita, gerakan kita, setiap hembusan nafas kita, tarikan nafas kita istighfar, lepaskan alhamdulillah, tarikan nafas kita istighfar, lepaskan alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, keluarga keluarga kita, saudara kita semuanya. Semoga kita semua diberikan keselamatan, kesuksesan dunia akhirat. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.